Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 67. Setelah melepaskan serangan bola api pada sekumpulan manusia rendahan yang mengikutinya, siluman Phoenix Nirwana tiba-tiba merasa aura yang familiar pada salah satu manusia yang bersembunyi di ujung hutan Bauhu. Sehingga ia memutuskan serta memastikan apakah manusia itu mengetahui keberadaan saudarinya yang tiba-tiba hilang kontak dengannya beberapa waktu yang lalu, dan keberadaannya seolah-olah telah hilang di telan bumi. Pria ini memang memancarkan aura saudari Siho, walaupun hanya samar-samar saja. Gumam siluman Phoenix Nirwana melayang di atas Feng Yuan yang sengaja memejamkan matanya. Siluman Phoenix Nirwana langsung berubah wujud menjadi wanita cantik yang dibalut dengan hanfu ketat, yang menunjukkan lekuk tubuhnya dengan dua gunung suci yang memanjakan mata lelaki. Namun sorot matanya sangat tajam menatap Feng Yuan, yang masih tidak tergoda melihat bagaimana sosok siluman Phoenix Nirwana. Karena Feng Yuan sebenarnya sudah merasakan perubahan wujud yang terjadi padanya, dan hanya ranah absolut God saja yang mampu melakukan itu, sehingga tidak akan ada yang bisa melawan siluman Phoenix Nirwana di benua Xingyun ini, kecuali kepala Akademi Kekaisaran Xing saja, yang satu-satunya manusia yang mencapai basis kultivasi ranah absolut God. Wu Tianjin tersenyum menatap ke arah ujung hutan Bauhu dan berkata, "Ternyata dugaanku benar, siluman Phoenix Nirwana itu tertarik dengan ketampanan bos Feng Yuan. Cih, kenapa aku tidak sapa dia agar bisa memiliki istri sekuat siluman Phoenix Nirwana?" Gerutu Songya cemburu melihat Feng Yuan didekati oleh siluman Phoenix Nirwana. "Kalian salah paham," sela Jiang Mei. "Coba rasakan niat membunuhnya ini." Walaupun jarak antara mereka dengan Feng Yuan cukup jauh, tetapi niat membunuh yang dilepaskan oleh Phoenix Nirwana masih terasa, walaupun sedikit lemah. Wu Tianjin mengerutkan keningnya dan langsung panik, serta berpikir siluman Phoenix Nirwana ini mungkin adalah siluman yang masokis, yang suka mempermainkan mangsanya terlebih dulu. Dia sengaja menargetkan Feng Yuan terlebih dulu, karena Feng Yuan berada di ujung hutan Bauhu, sehingga ia tak ingin Feng Yuan kabur lebih dulu. "Habis sudah, kita akan mati," keluh Songya sembari menyeka air mata yang membasahi pipinya. "Hei manusia sialan!" Umpat siluman Phoenix Nirwana berdiri di hadapan Feng Yuan, sembari melipat kedua tangannya, sehingga menjadi sandaran dua kelapa mudanya yang sedikit bergetar. Feng Yuan merasa heran, siluman Phoenix Nirwana belum membunuh dirinya, sehingga ia memutuskan membuka matanya dan berpikir siluman Phoenix Nirwana ini bisa diajak bernegosiasi agar tidak membunuhnya. Feng Yuan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat sembari menundukkan sedikit wajahnya. Tetapi tiba-tiba hidungnya mimisan, karena tatapan matanya malah salah sasaran. "Cih, dasar manusia mesum!" Siluman Phoenix Nirwana mendengus dingin dan berkata, "Katakan, kenapa ada aura saudari Sihu pada tubuhmu itu? Apakah kamu membunuhnya atau menangkapnya?" Siluman Phoenix Nirwana mencekik leher Feng Yuan menggunakan energi spiritual, sehingga Feng Yuan merasa kesulitan bernafas dan wajahnya langsung memerah. Siluman Phoenix Nirwana sengaja tidak melepas cekikan energi spiritualnya pada leher Feng Yuan, sehingga ia menyerah. Namun Feng Yuan tetap bisa bertahan, karena ia memang bisa bertahan tanpa bernafas dalam waktu yang cukup lama, sehingga wajah siluman Phoenix Nirwana makin memerah dan terlintas di benaknya untuk melenyapkan manusia ini saja. Namun, hanya manusia ini satu-satunya kunci untuk mengetahui keberadaan saudarinya. Feng Yuan mengangkat tangannya untuk memberikan kode bahwa ia tidak bisa bicara kalau lehernya dicekik keras begini. Siluman Phoenix Nirwana menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya yang bergejolak, dan melepaskan cekikan energi spiritualnya pada leher Feng Yuan itu. "Cepat katakan, kalau jawabanmu tidak memuaskan, maka kamu dan rekan-rekanmu akan menjadi pupuk hutan Bauhu ini," ancam siluman Phoenix Nirwana dengan sorot mata tajam. "Cih, siapa sih ini maksud olehnya?" Gumam Feng Yuan yang berpikir keras, apakah ia bertarung melawan siluman Phoenix sebelumnya? Tetapi ia tidak menemukan jawabannya. "Kenapa kau diam saja?" Siluman Phoenix Nirwana membentak Feng Yuan yang langsung melompat selangkah ke belakang karena terkejut. "Aku merasa tidak pernah bertarung dengan siluman Phoenix di kerajaan Wei ini. Namun aku pernah mendapatkan hadiah jantung Phoenix dari Kaisar saat ulang tahun permaisurinya." Saud Feng Yuan merasa mungkin esensi dari jantung Phoenix itulah yang dirasakan siluman Phoenix Nirwana pada dirinya. Siluman Phoenix Nirwana mengerutkan keningnya mendengar jawaban Feng Yuan, dan menjentikan jarinya
sehingga Feng Yuan merasa tubuhnya terbakar dan ia menjerit-jerit kesakitan. Bahkan roh bela diri Phoenix yang bersemayam di dalam dantiannya ikut terguncang karena esensi api milik siluman Phoenix Nirwana jauh lebih kuat darinya. "Bos Feng Yuan!" Wu Tianjin mengepalkan tangannya karena tak tahan mendengar suara jeritan kesakitan dari Feng Yuan. Siluman itu benar-benar masokis. Dia sangat menikmati suara jeritan kesakitan yang dialami saudara Feng. Cao Jian berkata sembari menyeka keringat dingin di wajahnya. Setelah merasa Feng Yuan hampir mati, siluman Phoenix Nirwana menghentikan siksaannya dan berkata, "Di mana saudari Sihu berada? Ini adalah kesempatan terakhirmu menjawab, dan aku akan memberikan waktu 10 tarikan nafas untuk berpikir." Anjam siluman Phoenix Nirwana tersebut dengan seringai tipis terpancar di sudut bibir merahnya. "Siap." Feng Yuan yang masih berusaha menenangkan diri langsung menggerutu, karena hanya diberikan 10 tarikan nafas untuk berpikir. 10, 9, Ayolah Feng Yuan, siapa yang telah kau singgung selama ini? Gerutu Feng Yuan dalam benaknya, karena ia terlalu banyak menyinggung orang selama ini, dan juga telah membunuh banyak siluman saat di Kekaisaran Sudulu. 8, 7, Tunggu Nona Agung. Seru Feng Yuan. "Tolong, katakan ciri-ciri dari saudari Nona Agung itu." Kalau ia mengetahui sedikit tentang siluman bernama Sihu itu, maka ia bisa bersilat lidah membohongi siluman Phoenix Nirwana dan kabur dari Kekaisaran Wei dan kembali ke klan Feng dengan membawa Xiao Yu bersamanya, serta tidak akan peduli apabila ia mengamuk di Kekaisaran Wei ini. Paling-paling entitas terkuat dari benua tengah akan datang menjinakkan kemarahannya. Siluman Phoenix Nirwana termenung sesaat dan berpikir ucapan Feng Yuan ada benarnya. Apalagi manusia ini berpikir saudarinya itu adalah siluman Phoenix juga, padahal saudarinya itu adalah siluman dari spesies lain. Tetapi mereka tumbuh kembang bersama sejak kecil hingga dewasa, dan berjuang bersama hingga mencapai ranah kultivasi tertinggi, serta mengalami awakening mendapatkan tubuh manusia. Baiklah, dan jangan coba-coba membohongiku, karena aku telah meninggalkan jejak esensiku pada tubuhmu, sehingga kamu tak akan bisa kabur kemanapun. Sahut siluman Phoenix Nirwana, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya, padahal ia berencana untuk membohongi siluman Phoenix Nirwana ini. Saudari Sihu adalah siluman rubah yang memiliki wajah cantik seperti diriku, dan ia memiliki kemampuan khusus yang bisa mengendalikan siluman lain yang belum melakukan awakening. Dan beberapa waktu yang lalu ia berkata akan menjalankan misi menculik seorang gadis dengan imbalan pil jiwa surgawi yang mampu mengobati kerusakan yang terjadi pada meridiannya. Feng Yuan tersenyum lebar dan berkata, "Oh, ternyata siluman cantik itu adalah saudari Nona Agung." Feng Yuan tak menyangka siluman Phoenix Nirwana datang ke Kekaisaran Wei untuk mencari keberadaan siluman rubah yang telah membuat kekacauan di kota Hosa. Detak jantung siluman Phoenix Nirwana bergetar hebat, karena dari ucapan manusia ini, sepertinya saudarinya masih hidup. "Di mana saudari Sihu sekarang? Cepat katakan." Siluman Phoenix Nirwana menarik kerah baju Feng Yuan, sehingga Feng Yuan ketakutan. Apalagi sorot matanya sangat tajam, dan deru nafasnya tak karuan berhembus ke wajah Feng Yuan. Feng Yuan menceritakan kejadian di kota Hosan yang berkaitan dengan siluman rubah yang dimaksud oleh siluman Phoenix Nirwana. Dan ia mengatakan, kalau saat ini siluman rubah itu berada di cincin dimensi istrinya, yang memiliki roh bela diri bertipe S, sehingga siluman rubah itu dipaksa melakukan hibernasi, agar racun yang ia gunakan untuk bunuh diri tidak merusak organ vital dalam tubuhnya. Untuk meyakinkan siluman Phoenix Nirwana, Feng Yuan juga menceritakan, ia juga adalah seorang alkemis, tetapi racun yang digunakan oleh siluman rubah sangat ganas, dan ia belum bisa mendetoksifikasi racun tersebut. Sedangkan pil penawar racun yang dijual oleh Pavilion Pil Akademi Kekaisaran tidak berguna sama sekali, sehingga ia membutuhkan waktu memulihkan siluman rubah, dan berjanji akan memperbaiki meridiannya yang rusak apabila siluman Phoenix Nirwana tidak membunuhnya. Siluman Phoenix Nirwana merasa ucapan manusia ini cukup meyakinkan, namun bisa saja itu adalah silat lidahnya, dan kebenarannya adalah Sihu telah mati. "Apakah kata-katamu itu bisa dipercaya? Bagaimana kalau kamu mengirim pesan pada istrimu untuk datang kemari? Agar aku yakin kamu tidak berbohong padaku." Siluman Phoenix Nirwana menatap tajam pada Feng Yuan, sehingga ia merasa terintimidasi dengan tatapan matanya tersebut. "Aku tidak bisa melakukan itu, karena istriku sedang diburu.
bukankah saudari Nona Agung itu juga mengincar istriku? Feng Yuan tidak mungkin membiarkan Xiao Yu meninggalkan Akademi Kekaisaran tanpa pengawasan darinya. Karena itu sama saja memberikan Xiao Yu pada pihak-pihak yang mengincarnya. Siluman Phoenix Nirwana menjentikan jarinya, sehingga di ujung kukunya muncul api yang membuat roh bela diri Phoenix Feng Yuan ketakutan. Sehingga dantiannya bergejolak membuatnya sedikit mual dan pusing. Tunggu, Nona Agung. Seru Feng Yuan dan berkata, aku akan melakukan sumpah hati iblis. Feng Yuan sengaja melakukan sumpah yang sangat sakral tersebut, karena bila dilanggar, maka konsekuensinya adalah kematian. Siluman Phoenix Nirwana tersenyum mendengar ucapan Feng Yuan, dan ia berpikir sejenak, apa sumpah yang harus dilakukan oleh pemuda tampan ini? Feng Yuan menyeka keringat dingin yang membasahi wajahnya, karena ia tidak ingin dibakar untuk kedua kalinya, sebab siksaan yang pertama saja sudah membuatnya menderita sekali, lebih sakit dari latihan fisik yang diberikan oleh kakeknya. Bagaimana kalau kamu bersumpah, bila saudari Sihu mati, maka kamu juga akan mati? Kata siluman Phoenix Nirwana dengan seringai tipis terpancar di sudut bibirnya. Sial, ini terlalu kejam. Gumam Feng Yuan, karena kemungkinan siluman rubah bisa bertahan hidup cukup rendah, karena Xiao Yu hanya memperlambat penyebaran racun di dalam tubuh siluman rubah itu, sehingga ia harus berjuang lebih keras untuk mencari bahan-bahan herbal yang dapat mendetoksifikasi racun tersebut. Kenapa kau diam saja? Apakah saudari Sihu tidak bersamamu atau telah mati? Siluman Phoenix Nirwana melepas niat membunuh yang menyebabkan Feng Yuan menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Tunggu. Aku akan melakukan sumpah hati iblis. Namun, aku belum bisa mengobatinya untuk saat ini. Kalau Nona Agung bisa mendapatkan sampel racun yang digunakan oleh Nona Sihu, mungkin aku bisa membuatkan penawarnya. Feng Yuan berusaha menenangkan kemarahan siluman Phoenix Nirwana. Cih, kenapa tidak mengatakan itu dari tadi? Saut siluman Phoenix Nirwana menghilangkan niat membunuhnya, sehingga Feng Yuan bisa bernafas lega. Apakah Nona Agung memiliki sampel racun tersebut? Dari cara bicara Phoenix Nirwana, Feng Yuan merasa ia memiliki sampel racun yang digunakan oleh Sihu untuk bunuh diri. Tidak. Saut siluman Phoenix Nirwana, sehingga Feng Yuan ingin menampar wajahnya, tetapi ia terlalu kuat, sehingga Feng Yuan hanya tersenyum masam saja. Aku akan mencari sampel racun tersebut, atau penawarnya di benua tengah. Dan untuk saat ini, tolong jaga saudariku. Katanya lagi dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Apakah Nona Agung tidak ingin melihat Nona Sihu? Aku bisa membawamu ke Akademi Kekaisaran. Toh tidak ada yang bisa mengalahkanmu di kerajaan Wei ini. Maka kepala Akademi Kekaisaran pasti tidak akan mengusirmu bila ingin berjumpa dengannya. Feng Yuan menahan kepergian siluman Phoenix Nirwana karena merasa bisa menjadikannya sebagai pelindungnya agar tidak diganggu oleh pihak-pihak yang mengincar Xiao Yu lagi. Dan ia juga bisa mengintimidasi ahli bela diri kuat dari klan-klan besar bila mereka mencari masalah dengannya. Bahkan kaisar pun pasti akan bertekuk lutut. Aku tidak boleh melepaskanmu setelah kamu menyiksa aku. Dan jadilah bawahanku mulai sekarang. Gumam Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh dalam pikirannya. Siluman Phoenix Nirwana mengerutkan keningnya mendengar ucapan Feng Yuan. Karena sebelumnya ia seperti ayam yang terkena flu burung. Dan sekarang malah meminta dirinya ikut bersamanya. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam benakmu sekarang? Gumam siluman Phoenix Nirwana yang tahu Feng Yuan ingin menjadikan dirinya sebagai pelindungnya, dengan menjadikan Sihu sebagai kompensasi telah merawat siluman rubah tersebut. Ayolah Nona Agung, aku masih sangat lemah, dan bila dicegat oleh ranah alam roh saja, maka aku akan menjadi sate bakar. Feng Yuan berpura-pura sedih sembari menengadah menatap langit, seolah-olah satu kekaisaran akan memburunya. Siluman Phoenix Nirwana ingin sekali membakarnya hidup-hidup, hingga benar-benar menjadi sate bakar. Tetapi ia harus menahan amarahnya demi Sihu. Aku tidak bisa berlama-lama di area manusia, karena itu melanggar aturan dunia ini. Saut siluman Phoenix Nirwana sembari menghela nafas panjang. Sekarang saja aku sebenarnya memaksa menurunkan basis kultivasiku untuk mengelabui para ranah absolutnya. Dan tak lama lagi mereka pasti menyadari keberadaanku di sini. Karena aku berubah wujud manusia. Katakan saja, apa yang bisa kubantu? Jangan bertele-tele.
Siluman Phoenix si Nirwana berkata dengan nada kesal. Feng Yuan tersenyum lebar dan berkata, bolehkah aku meminta sedikit esensi api Phoenix dan beberapa inti siluman kalau ada? Cincin dimensi milik para manusia yang Nona Agung bunuh juga boleh. Mana tahu ada tanaman herbal yang cocok untuk membuat pil penawar racun. Sial, anak ini merampokku. Berapa ada manusia yang tidak tahu malu sepertinya sih? Percuma saja wajahnya polos, tetapi di baliknya seperti babi saja. Umpat Phoenix Nirwana mengeluarkan beberapa cincin dimensi serta kantung penyimpanan dari manusia yang mencoba memburunya dan sebuah botol berisi esensi api miliknya. Apalagi yang kau inginkan? Cepat katakan, kalau tidak aku akan membakarmu. Siluman Phoenix Nirwana menjentikan jarinya sehingga Feng Yuan tersenyum masa. Ini sudah cukup. Semoga saja aku bisa menyembuhkan Nona Sihu secepatnya. Saud Feng Yuan tidak ingin Siluman Phoenix Nirwana kesal padanya. Kalau boleh tahu siapakah nama Nona Agung? Dia penasaran dengan nama Siluman Phoenix Nirwana karena di masa depan ia akan memasuki benua tengah juga. Mungkin Siluman Phoenix Nirwana bisa membantunya bila bertemu musuh kuat suatu hari nanti. Makanya ia harus membuat Siluman Phoenix Nirwana ini berhutang budi padanya dengan menyelamatkan siluman rubah. Siluman Phoenix Nirwana berubah wujud menjadi burung Phoenix dan sebuah suara menggema di pikiran Feng Yuan yang mengatakan namanya adalah Feng Yu. Feng Yuan tersenyum bahagia karena tidak menyangka saat hampir bertemu Dewa Yama malah mendapatkan keberuntungan yang bisa membuatnya menerobos ke ranah alam roh dengan esensi api pemberian Siluman Phoenix Nirwana atau Feng Yu. Bersambung.